Salam sejahtera bagimu amangin yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang memulihkan dan memberkati kehidupan kami. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 92 ayat 5. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dengan ajakan mari kita menemukan pekerjaan dan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Ada perbuatannya yang membuatmu bersorak-sorai. Suatu kali ada seorang pemilik pabrik yang sedang mengawasi jalannya pembangunan dari lantai yang tinggi. Dalam pandangannya yang terarah pada bangunan itu, sambil berjalan mundur, sambil menikmati kekagumannya, karyawan yang melihat dari lantai dasar memanggilnya namun tidak dihiraukan. Sampai pada akhirnya ia melempar batu, kemudian ia marah karena merasa sakit terkena batu dan menoleh. Ia tahu ia hampir melangkah jatuh. Setiap kali kita merasa hidup ini penuh dengan kebingungan, rencana yang sudah disusun rapi bisa hancur berantakan. Masalah datang silih berganti tanpa diduga. Kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Dan terkadang merasa bahwa hidup ini tidak adil atau tidak masuk akal. Namun di tengah-tengah kebingungan itu, Mazmur hari ini menyapa untuk mengingatkan kita. Pemazmur tidak melihat kehidupan dari perspektif manusia yang terbatas, tetapi dari sudut pandang yang lebih tinggi, sudut pandang Allah. Dan ketika ia melihat dari sudut pandang Allah, ia dengan sadar berseru, penuh berkata, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Hal yang lain juga kita dapati dari seorang ibu yang sedang memproses tenun sebuah permadani. Jika kita melihat dari sisi bawah permadani, yang terlihat hanyalah benang-benang yang kusut, berwarna-warni dan tidak beraturan. Ada benang yang timbul, ada yang tersembunyi. Semuanya tampak kacau dan tidak memiliki makna. Kita mungkin berpikir demikian. Mengapa penenun ini membuat pola yang begitu berantakan? Namun jika kita membaliknya, permadani itu, dan kita menemukan sebuah karya seni yang luar biasa. Pola-pola yang teratur, warna-warna yang harmonis, dan sebuah gambar yang penuh makna. Benang-benang yang di bawah tadi tampak kacau, ternyata memiliki peran penting dalam menciptakan keindahan yang terpampang di sisi atas. Demikian dengan kehidupan kita, seringkali kita melihat dari sisi bawah permadani. Kita melihat kesulitan, dan hal-hal yang tidak kita mengerti. Ada kehilangan, ada kesakitan, ada penantian yang panjang. Dari sudut pandang kita yang terbatas, semua yang terlihat tidak masuk akal. Namun ingat, maknai iman dalam firman kehidupan bagimu untuk percaya bahwa ada sisi lain dari permadani kehidupan kita. Ada rancangan Tuhan yang jauh lebih dalam dan indah dari apa yang kita bisa pahami. Dan biarlah dirimu mendapati peluang untuk menemukan kasih setia Tuhan. Saya menyarikan firman kehidupan kita. Ada kekuatan iman dalam iman percaya. Yang pertama, pekerjaan Tuhan itu besar, melampaui pemahaman kita. Pemazmur mengakui bahwa pekerjaan Tuhan bukan hal yang sepele. Ia adalah karya yang maha agung, mencakup seluruh kehidupan alam semesta, sejarah, juga kehidupan pribadi. Seringkali kita hanya fokus pada masalah kecil dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Yang kedua, rancangan Tuhan itu dalam, bukan dangkal. Kata dalam di sini bukan hanya berarti rumit, tetapi juga penuh hikmat. Tuhan tidak bertindak tanpa alasan. Setiap peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan adalah bagian dari rancangannya yang dia bentuk untuk kita. Mengajarkan kita, membawakan kita lebih dekat kepadanya.
Rancangannya adalah untuk kebaikan, meskipun kita tidak selalu melihatnya. Yang ketiga, kekuatan untuk terus maju. Dengan menemukan dan memahami kebenaran ini, kita tidak lagi perlu putus asa saat menghadapi kekusutan. Kita tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada rancangan Tuhan yang indah. Kita bisa memilih untuk percaya kepada Penenun Agung itu, yang memegang kendali atas setiap benang dalam kehidupan kita. Kepercayaan inilah yang memberikan kita kekuatan terus melangkah. Bahkan saat jalan di depan tidak terlihat atau gelap, saat itu Tuhan ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajakmu untuk berkomitmen. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam rancangannya. Kamu tidak sendiri. Ia berjuang dan sedang berjuang bersamamu dan aku. Di saat kita sedang melihat sisi gelap atau bawah permadani hidup, semuanya terlihat kusut dan tidak jelas. Tapi firman Tuhan kehidupan hari ini mengundangmu mengangkat permadani itu untuk melihat pandangan lain. Bukan hanya melihat kekusutan di bawah, tapi mengingatkan ada Penenun Agung yang sedang bekerja di atas untuk masa depanmu, masa depanku, dan masa depan keluarga kita. Saya akhiri firman kehidupan hari ini. Dalam sebuah refleksi, maukah kamu berhenti mencoba menguraikan benang yang kusut dan mulai percaya dan terlibat dalam rancangan agung Tuhan Allah? Yang kedua, maukah kamu percaya bahwa Penenun Agung itu sedang menciptakan karya yang indah dalam hidupmu, masa depanmu dan keluargamu? Di saat itulah kamu sedang siap untuk mendapati buah besar dalam kehidupan yang sedang kita nantikan. Mari juga mempersiapkan buah-buah anggur yang akan kita refleksikan dan kita bawa dalam Pesta Kotilon di tanggal 9. Di dalam ucapan syukur, percayalah Tuhan sedang merawat kita. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan. Kami boleh hidup dalam janji Tuhan, penyertaan-Mu, dan rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan dan kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu senantiasa. Amin. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.